Ibumu sudah kata Dion dari teras. Suaranya dingin menempel pada udara pagi yang masih berat. Buat apa menangis terus? Kita harus bersiap. Orang akan datang. Kata-kata itu ibarat batu kecil yang ia lempar ke danau tenang di dalam dadaku. Air mata yang belum sempat kuteteskan di pemakaman mendadak meluncur. Tapi bukan karena sedih semata. Lebih karena ketidakpercayaan. Karena telinga yang baru saja mendengar kalimat tanpa empati di hari terakhir untuk seorang ibu. Mobil berhenti di halaman rumah yang dipenuhi karangan bunga. Bau Kamboja menyengat, menempel pada busana hitam yang masih kuangkat dari koper. Angin membawa bisik-bisik langkah tamu yang akan datang. Suara sepatu hak, tawa yang sudah terlalu dini. Di atas meja ruang tamu ada nampan kecil berisi kue-kue manis yang sudah disusun rapi. Seperti tidak peduli apa yang baru saja terjadi di pemakaman 2 jam lalu. Aku turun dari mobil dengan tubuh yang seolah tidak jelas milikku sendiri. Kaki ini membawa jas hitam yang berat. Tangan ini memegang sapu tangan yang menempel aroma sesuatu yang tidak bisa kuartikan lagi. Bunga, dupa, dan sesuatu yang raw di dalamnya. Hilangnya ibu. Di halaman, Dion menunggu seperti sutradara yang siap mengkoordinir sebuah acara besar. Wajahnya teratur, rapi, tanpa bekas jam di kelopak mata yang biasanya menandakan ia benar-benar tidur. Kinan, bantu ibu-ibu di dapur. Perintahnya singkat. Ia tidak menyentuh tanganku. Ia tidak menatapku. Matanya tertuju ke arah pagar, ke jalan. Mencatat siapa yang datang, siapa yang belum. Aku hanya menunduk. Di kepala ini ada 2 suara. Satu yang bergema pelan, hormat pada yang pergi. Satu lagi yang berbisik keras. Kau harus tahu hadirmu di sini bukan untuk sendiri. Entah mana yang lebih berat. Sebelum aku sempat mengangkat langkah menuju dapur, aku berbalik sejenak. Dan menarik napas dalam-dalam. Pemakaman tadi pagi masih tercetak dalam retina. Tanah yang terkoyak, tangan-tangan menabur bunga. Wajah-wajah yang berusaha tampak kuat. Ibuku, Ibu Ayu, berpakaian sederhana meski hidupnya rumit. Senyumnya yang lembut, suara ajakan makan yang selalu hangat. Tangannya yang jamak basah oleh adonan kue dan pekerjaan rumah. Ada rentetan gambar yang berputar. Ia mengajari aku mencicil dosa kecil dengan menepuk pundakku. Menyuruhku berdiri ketika aku hampir menyerah. Memarahi Dion pertama kali karena suami yang hendak menyombongkan diri. Di dapur, tanganku bergerak otomatis. Ada daftar panjang yang harus diselesaikan. Menyiapkan nasi, menata lauk, mengatur plat, mempercepat segala hal yang tak ingin kulakukan dengan hati yang pecah. Minyak panas mendesis, bau rempah menyebar, berusaha menutup bunyi kosong di bawah sangkaanku. Aku meneteskan air mata lagi. Tak ada waktu untuk itu. Seolah menetesnya air mata ini akan mengotori rencana. Salma sudah ada di ruang tamu ketika aku masuk. Pakaian Salma hari ini bernilai lebih dari 2 bulan gaji rata-rata. Gelang berkelirlap, rambut disisir rapi. Senyum Salma selebar porselen yang dipilihnya. Ia menyapa dengan sentuhan manis palsu, lalu melemparkan tatapan tajam yang seolah menilai apa yang layak dipertontonkan. Kenapa masih murung? Acara harus tetap berjalan kan? Katanya, suaranya seperti gemerincing perhiasan. Ia tahu bagaimana membuat lelucon di momen yang paling tak tepat. Ia tahu bagaimana menekan satu titik sensitif yang akan membuatku runtuh lagi. Dion memberi isyarat, bantu, jangan berdiri di situ, katanya ringkas, menyingkirkan empati seperti ia menyingkirkan cangkir kopi yang telah dingin. Aku bergerak, tidak karena ia memerintah, tetapi karena sesuatu dalam diriku mengikatkan tugas itu dengan rasa hormat untuk ibu. Jika aku tidak melakukan ini, siapa lagi yang akan membuat segalanya tetap rapi untuk mengenangnya? Dan ada rasa bahwa aku harus menolak menunjukkan kelemahan di depan tamu. Sebuah aturan samar yang kutumbuhkan sendiri sejak lama. Musik dimulai. Pertama hanya denting piano yang pelan, seperti upaya sopan menutup celah emosi. Lalu ritme berganti, lagu pesta. Musik itu asing, menyemangati, memanggil untuk melupakan. Di tengah lantang gitar dan bass, aku berpindah dari satu nampan ke nampan lain, menaruh piring, menyikat bekas tangan. Tangan ini bergerak seperti robot yang terprogram untuk melayani. Tamu-tamu mulai berkumpul. Mereka memberi ucapan yang sekadar formal, turut berduka cita dalam paket kalimat yang renehnya telah dipoles. Ada yang memelukku secepat mungkin, ada yang menatap lama lalu memalingkan muka. Semua tahu ada aturan tak tertulis di sini. Kesopanan yang segera berubah menjadi perayaan yang harus dijaga. Seolah-olah kematian ibu menjadi alasan untuk makan enak, berkumpul, bertukar gosip yang manis. Salah satu meja dipenuhi rekan kerja Dion. Mereka datang berpakaian rapi, setelan yang mahal, gelak tawa yang siap dipadukan dengan segelas sampahnya. Mereka seolah menilai omset perusahaan lebih penting daripada wajah yang mengubur ibunya 2 jam lalu. Ada sesuatu yang menggerogoti perutku, perasaan ditukar, dikalkulasi. Salma mengelus buku tamu, lalu menatapku. Ah, ini saatnya menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya kamu, katanya, suaranya sinis manis. Ibu pergi, hidup harus lanjut kan?
Kita harus rayakan hidupnya dengan cara yang paling glamor. Ia menepuk bahuku, sentuhan yang melekat seperti panggilan saingan. Aku tersenyum tipis, tetapi di dalam rahangku rasanya ada yang menegang. Piring-piring mulai berputar di bawah tangan para pelayan. Aku memegang nampan berisi piring salad. Di seberang, sebuah tumpukan piring lain tergelincir karena ada lompatan langkah tamu yang tak terkendali. Mata kami bertemu sebentar. Salma menatap tajam, seperti menantang. Suara pecah menghentikan napas di ruangan itu. Satu piring jatuh dari nampan, menghantam lantai. Pecahan porselen menabur seperti salju hitam. Ada jeda, wanita itu membeku. Suaranya tercekik. Semua mata tertuju kepadaku, karena aku adalah yang paling dekat. Sejak ketika tanganku menjadi milik orang lain. Sejak ketika duka ini harus dibayar dengan malu. Seorang tamu menahan tawa kecil. Prihatin palsu mengalir dari bibir mereka. Mata Dion berkedip, alisnya naik sedikit. Ia mendekat, suaranya rendah dan cepat. Urus itu, sekarang. Aku meraih sapu, menundukkan kepala, dan melangkah seperti memperbaiki badai kecil. Piring pecah itu tidak hanya menimpa porselen. Ia mengiringku kembali ke momen-momen kecil dengan ibu yang selalu memuji kebersihan piring yang rapi, yang selalu memegang kain lap dengan kedua tangannya, mengajarkan aku untuk menaruh percikan saus di tempat yang benar. Kini semua itu terbalik. Aku yang merasakan hinaan publik karena benda yang lepas dari genggamanku. Air tumpah di tangan. Aroma kaldu yang hangat bercampur dengan bau formalin bunga Kamboja. Ada kekeringan di belakang mata. Aku coba menarik napas, menahan gemetar. Saat tangan ini menyingkirkan serpihan, aku sadar satu hal. Orang-orang di sini menilai aku bukan karena aku istri, bukan karena aku putri, tetapi karena aku performa. Mereka datang untuk melihat acara, bukan untuk berduka. Seorang wanita tua, tetangga dari kampung lama, berdiri di sudut dengan wajah penuh simpati. Ia memegang kain, dan ketika ia melihatku, matanya lembut. Ia menyentuh lengan bajuku, menggenggam sekilas, kemudian berbisik, "Jaga dirimu, nak." Dua kata sederhana itu seperti oasis kecil. Aku membalas dengan senyum yang ia pahami. Bukan untuk dunia, tetapi untuk satu orang yang tahu nilai dari kesetiaan pada yang pergi. Kenangan tentang ibu mengalir deras ketika ku pegang sapu. Ia mengajari aku menyapu halaman, mengajari aku membagi lenyap pada mereka yang susah, mengajari aku tentang tamu yang datang meminjam cangkir dan yang pulang tanpa mengingat nama pemilik rumah. Ia juga mengajari aku bagaimana menundukkan kepala ketika perlu, tetapi tidak pernah mengajarkanku menerima penghinaan. Ia mengangkat suaranya ketika aku terlalu lembek. Ia memberi pelukan ketika aku menangis tengah malam. Ia mengatur meja dengan cinta yang tak meminta balas. Tapi hari ini, cintanya disering di depan tamu, dipajang, diulangi, lalu ditelan oleh suara-suara yang lebih keras. Aku merasa seperti boneka yang tak punya kekuatan untuk berkata tidak. Tapi ada bagian kecil di dalamku yang mulai memanas. Halus, namun bertambah kuat. Seperti bara yang ditutupi abu, ia menunggu oksigen. Dion tidak hanya memerintah, ia mengatur peran seakan-akan aku adalah salah satu aksesoris panggungnya. "Cepat, jangan buat orang kebingungan," katanya. Lebih kepada tamu daripada kepadaku. Ada nada yang meremehkan ketika ia menambahkan, "Jangan biarkan suasana mati. Kita harus tetap terlihat sukses." Sukses. Kata itu berputar seperti koin yang terus dilempar ke udara. Bagi siapa sukses itu? Siapa yang mendapatkannya? Kalau bukan mereka yang duduk manis di meja, dengan gelas sambangi berkilau. Untuk beberapa saat, aku melihat ruang tamu ini bukan sebagai rumah berduka, tetapi sebagai lahan pertunjukan. Tempat di mana wajah dinilai dari harga aksesoris, bukan dari rasa kehilangan. Saat malam mendekat, tamu mulai berkumpul lebih rapat. Aku memainkan peran yang ditetapkan. Tersenyum, menampung salam, mengarahkan orang duduk, mengisi piring dengan beras yang sudah padat. Mereka menanyakan hal-hal kecil, membicarakan proyek kantor, memuji karir ibuku yang tampak sukses dalam liputan singkat yang dibacakan salah satu kolega. Semua itu benar, ibu memang bekerja keras. Tapi ada lapisan lain yang tak mereka lihat. Malam-malam ibu pulang dan memasak sendirian karena kami sibuk. Hari-hari ia menulis catatan kecil di meja sebelum tidur, dan rahasia-rahasia yang ia simpan rapi di laci. Tentang utang, tentang rekening yang ia pegang sendiri. Semua itu adalah cerita yang hanya kami tahu. Di sela-sela melayani ada bisik-bisik yang menyimpulkan, "Ibumu tampak sederhana, tapi tentu ia memiliki koneksi." Lalu tawa kecil, seperti memandang materi. Aku menekan gigi. Seorang tamu pria yang kukenal sebagai salah satu teman bisnis suami mengejek ringan. "Kalau keluarga kaya, biasanya pemakamannya lebih meriah ya. Mana hadiah kebanggaan sekarang?" Ucapan itu dimaksudkan setengah bercanda, setengah meledek,
tetapi untukku ia menusuk seperti paku. Dion menanggapi dengan sebuah senyum tipis, senyum orang yang tahu dirinya dipuja oleh beberapa orang dan ditakuti oleh banyak yang lain. Ia menepuk punggungku seolah memberi sinyal bahwa aku harus berjalan, harus memastikan tidak ada bekas piring yang tersisa. Ia memindahkan perhatian tamu, memastikan mereka tahu betapa sempurnanya ia mengatur segalanya. Di balik semua itu, aku merasakan sesuatu bergerak. Rasa sakit yang perlahan-lahan dikeringkan menjadi amarah. Amarah bukan seperti petir, bukan ledakan, tetapi seperti aliran sungai yang semakin deras, mengikis batu. Ia sabar, ia pasti. Mungkin inilah yang disebut batas akhir kesabaran. Ketika kamu sudah kehilangan seorang ibu, tetapi orang-orang di sekitarmu memperlakukannya sebagai dekorasi. Beberapa kilasan memori muncul, panjang, seperti film lama yang diputar ulang. Aku teringat ibu mengajariku bagaimana memeriksa dompet kecil yang diselipkan di buku resepnya. Itu tempat ia menyimpan surat-surat kecil yang ia sering berkata, "Kapan-kapan nak, aku akan cerita semuanya." Ia mengagumi kerja kerasnya sendiri dalam bisik-bisik, dan sering menolak bantuan keluarga besar ketika ia ingin menyelesaikan sesuatu sendiri, karena ia bangga pada usahanya. Ia punya ketegasan yang hangat, bukan seperti satu tanda terima yang dingin. Masa-masa kecil itu terasa jauh, tapi juga dekat. Ibu mengajariku bahwa martabat seseorang bukan diukur oleh gelas yang mereka minum, tetapi oleh bagaimana mereka membagi roti. Ketika ia memperbaiki baju yang robek, ia mengatakan, "Jangan takut menata kembali hidupmu sendiri." Aku memegang kata-kata itu seperti jimat malam ini. Di tengah kegilaan pesta yang dipaksakan itu, aku bertemu matanya, seorang lelaki tua yang kukenal samar. Sosok yang tampak berbeda dari tamu lainnya. Ia tidak berpakaian mewah, mantelnya sederhana, namun langkahnya mantap dan wajahnya membawa aura yang tak mudah kukatakan. Ia berdiri agak terpencil, mengamati bukan dengan mata yang menghitung, melainkan dengan mata yang melihat cerita. Ada keheningan yang berbeda dalam tatapannya, bukan tatapan yang menilai, melainkan yang memahami. Seseorang menyebut namanya, "Pak Malik," bisik seseorang. Seperti mengatakan nama seseorang yang sering terdengar di koridor-koridor besar. Nama yang membuat beberapa orang merunduk hormat dan yang membuat beberapa orang ragu. Mereka menyambutnya sebentar, lalu ia berjalan sendiri, jaraknya ke ruang tengah semakin dekat. Ada kerlipan kecil di mata para tamu. Beberapa berbisik tentang hubungannya dengan perusahaan kecil yang ibuku pernah kelola, namun semuanya dicamkan dengan nada setengah penasaran. Aku merasa tubuhku menegang. Siapapun dia, ia menimbulkan aura yang membuat pesta yang semula riuh mendadak publik kecil, hampir referen. Dion bergerak, menyingkap kursi untuknya, lalu memperkenalkan dengan bahasa yang sopan, namun ada sedikit kegugupan. "Pak Malik, terima kasih datang di acara keluarga kecil kami." Pak Malik menatapku sekilas. Wajahnya tidak menandakan keterkejutan. Namun ketika matanya menyapu, ada sesuatu seperti pengakuan, sebuah kata yang tidak diucapkan, namun dimengerti. Ia mencondongkan kepala, menatap bunga yang menempel pada peti yang tadi dipindahkan. "Saya turut berbelasungkawa," katanya. Suaranya tenang, namun tegas. Ada nada yang membuat hati berhenti sekejap. Nadanya tulus, bukan sekedar formula. Dan di saat semua itu terjadi, ia bertanya kepadaku, pertanyaan yang sederhana, namun menghentak. "Kenapa kamu menangis?" Itu bukan pertanyaan yang menuntut jawaban santun. Ia memandang seakan menunggu alasan yang sebenarnya, bukan yang dipajang di depan umum. Matanya menuntut cerita. Ada sesuatu di dalam suaranya yang membuat udara menjadi berat. Aku berdiri di antara piring pecah, parfum tamu, tawa yang mulai mereda, dan tanya sederhana itu. Tangan yang selama ini hanya bergerak untuk mengurus nampan, kini ingin berhenti, ingin bertanya kembali. Sebelum aku sempat membalas, di sekitarku semua mata tertuju entah karena rasa ingin tahu atau karena sebuah perasaan yang mulai tumbuh menjalar. Ada kemungkinan bahwa kehadiran pria ini bukan sekedar kebetulan. Ada bisik-bisik kecil yang berubah nada menjadi penasaran. Aku merasakan napas yang tertahan, bukan hanya dari diriku, tetapi dari seluruh ruangan. Di titik itu ada sebuah jeda, sebuah napas kolektif. Aku merasakan sesuatu bergeser di dalam, seperti sebuah pintu yang perlahan dibuka. Suara musik melambat, lampu tempat pesta berkedip sedikit. Di luar, angin menggerakkan karangan bunga seperti tangan-tangan yang memberi selamat. Aku ingin menjawab, tapi suara di tenggorokanku masih cara bicara yang belum menentukan. Suara duka atau suara yang baru bangun dari tidurnya sendiri. Aku memikirkan ibuku, wajahnya yang selalu penuh keteguhan. Aku memikirkan kata-kata kecil yang ia pernah titipkan. "Jangan biarkan mereka merendahkan harga dirimu, nak." Malam itu, di tengah pecahan piring dan tawa yang terlalu dini, kata-kata itu berat dan kuat. Saat aku hendak membuka mulut, Dion menyikut perlahan, menandakan ketidaksenangannya dengan perhatian yang tiba-tiba tertuju kepadaku. Di sekeliling, para tamu menunggu jawaban yang akan menentukan alur suasana. Apakah kami akan melanjutkan pesta, atau apakah sesuatu yang lain akan terjadi? Aku tahu ada kemungkinan perubahan. Di paru-paru, ada udara yang rasanya lebih dingin dari biasanya. Mata Pak Malik tetap menunggu.
Suara mikrofon di dekat meja berhenti berdengung untuk sesaat, seperti menahan kata. Di pinggangku, sapu tangan yang berbau Kamboja basah oleh air mata. Di kepala, kenangan ibu bertumpuk seperti buku yang belum selesai. Di luar, lampu kota mulai menyala. Di dalam, seorang pria tua bernama Pak Malik menatapku, menanyakan alasan aku menangis dengan cara yang membuat aku merasa tidak seperti objek tontonan, tetapi sebagai manusia yang punya cerita untuk didengar. Dalam hening yang memecah kebisingan pesta itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kemungkinan ini seperti benang tipis yang menunggu ditarik. Dan ketika aku menatap kembali ke arah Pak Malik, segala sesuatu yang terjadi tadi pagi tampak seperti benang kusut yang menunggu tangan yang tepat untuk merapikannya. Aku menarik napas lagi, mencoba merangkai kata. Namun sebelum kata-kata itu keluar, aku mendengar langkah yang semakin dekat dari pintu depan. Langkah yang bukan dari tamu biasa, melainkan dari seseorang yang membawa aura urgen, yang membuat beberapa asisten di sekitarnya bergerak cepat. Ruangan itu seketika menjadi sempit dan panjang sekaligus, seolah waktu mendatar. Ada suara pintu yang dibuka. Di ambang itu, seseorang muncul, bukan lagi sekadar nama yang bisik-bisik, tetapi sosok yang nyata, berdiri dengan sikap yang memerintah perhatian, seseorang yang menyeret latar belakang besar seperti bayangan korporat yang tak terlihat. Para tamu menoleh serentak, seperti mencari jawaban tentang kehadirannya. Apakah ia hanya tamu kehormatan atau pembawa kabar yang akan mengubah suasana? Tatapan Pak Malik mengeras sedikit, dan ia mengangkat bahu sekilas seakan memberi isyarat bahwa kini bukan hanya aku yang akan ditanya. Ada ketegangan yang menggantikan hening. Badanku yang selari tadi seperti menjalankan misi, mulai merasa berat karena rasa ingin tahu yang membesar. Aku merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar dari sekadar pesta ini akan segera terungkap. Aku menatap ke arah pintu, ke arah sosok yang baru datang, lalu kembali ke Pak Malik. Ruangan itu seolah menahan nafas. Lampu candiler berkilau, namun bayangan yang jatuh di lantai terasa lebih tebal. Semua orang menunggu. Aku masih memegang sapu. Piring pecah masih berjajar di sudut. Di kepala, tanya yang tak tahu jawab mengulang. Di hati, sesuatu seperti janji menunggu untuk ditegakkan. Aku akhirnya mengangkat suara, melewati gemuruh kecil di dalam tulang dada. Karena aku berhenti sejenak, memilih kata-kata, menimbang antara kesedihan yang tulus dan kemarahan yang mendidih. Ingin kutuntaskan jawaban, ingin kukatakan tentang ibu, tentang semua malam yang ia habiskan sendiri, tentang bagaimana ia pernah berkata akan meninggalkan sesuatu, rahasia kecil yang membuat perutku mencekat. Namun sebelum kata-kata itu sempat kuakhiri, sosok di pintu melangkah lebih dalam, dan kini semua perhatian tercurah padanya, bukan lagi padaku. Sosok itu menatap ruangan sebentar, lalu menoleh ke arahku dengan mata yang tidak malu-malu. Wajahnya tidak asing. Aku pernah melihatnya dalam sebuah foto lama di meja kerja ibuku, tapi rambutnya kini lebih sedikit, alisnya lebih tegas, dan senyumnya bukan formulir biasa. Ia melakukan sesuatu yang membuat denting pesta meredup. Ia membuka map kulit yang tebal, dan dari dalam ia mengeluarkan sebuah amplop putih yang tebal. Amplop itu berstempel, tulisan di atasnya rapi, huruf-hurufnya seperti milik seseorang yang terbiasa membuat keputusan besar. Ia tidak langsung membacanya. Ia memandang ke arah Dion, lalu ke arah tamu-tamu yang mendadak tertunduk. Ada nada formal pada gerakan itu, tetapi aura yang mengelilinginya mengisyaratkan bahwa kata-kata di dalam amplop itu bukan sembarang kata-kata. Suara di ruang itu berubah, bukan karena musik, tetapi karena sesuatu yang akan datang, pengungkapan. Aku merasakan dunia di sekitarku sedikit berputar. Di kepala, memori ibu berkedip lagi. Ia menulis sesuatu di meja kopi beberapa bulan lalu, dan menaruh amplop kecil di laci. Ia pernah bilang, kalau suatu saat aku pergi, aku ingin segala hal tertata. Waktu itu aku menganggapnya bercanda. Aku tidak tahu amplop seperti apa yang ia maksud. Sekarang, seorang pria yang tidak asing berdiri dengan sebuah amplop di tangan, menunggu untuk membacakan sesuatu yang berpotensi menata ulang semua yang dianggap telah mapan. Di sekeliling, tamu-tamu saling berpandangan. Dion mengangkat dagu, wajahnya menyiratkan kepercayaan diri yang biasa ia pakai. Salma menggigit bibir, menatap dengan rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Udara tampak berubah menjadi tegang. Lampu-lampu seakan menjadi sorotan di sebuah panggung. Dan aku, yang seluruh malam ini menjadi pelayan, boneka, dan anak yang berduka, berdiri di tengahnya, memegang sapu, menatap ke arah amplop yang menunggu untuk dibuka. Ada putaran di dalam jiwaku. Apa yang akan terjadi jika isi amplop itu bukan sekedar kata-kata biasa, tetapi sesuatu yang membawa petir? Di hadapan ratusan mata, di depan bukti-bukti kecil yang tersembunyi, seseorang membuka amplop itu perlahan. Ia tidak perlu berteriak.
Keheningan yang pecah seperti cermin, memberi ruang bagi setiap kata untuk menancap kuat. Di dalam, selembar kertas yang rapi. Aku merasa satu napas kolektif keluar serentak ketika pria itu mulai membaca. Ia mulai membaca dengan suara yang tenang, seperti seorang penjaga yang membuka lemari tua dan menaruh dokumen berdebu di atas meja agar semua bisa melihat. Baris demi baris kata-kata itu mengalir ke ruangan yang baru saja penuh dengan dering piring pecah dan tawa yang salah tempat. Aku mendengar tiap kata seakan melalui kain tebal. Ada jarak, namun tajam. Sesuai dengan kehendak almarhumah Ibu Ayu, suara Pak Malik mengalun. Seluruh saham dan hak manajerial atas PT Ayu Sentosa, yang selama ini dikelola secara tersendiri oleh almarhumah, diserahkan sepenuhnya kepada putrinya, Kinan. Penyerahan ini meliputi hak pengelolaan operasional, kepemilikan saham mayoritas, dan segala otoritas yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan perusahaan. Ada keheningan panjang, seperti seseorang yang menahan napas dan menunggu apakah itu mimpi buruk atau pembebasan. Di kepala, namaku terdengar asing setelah kata putrinya. Suara tamu berangsur melunak, beberapa berbisik, beberapa menatapku seperti menatap benda berharga yang baru saja ditemukan di loteng. Namun, lanjut Pak Malik, menutup separuh kata dengan nada yang membuat seluruh lantai terasa lebih rapat, terdapat klausul yang jelas dan tak dapat dibantah. Kepemimpinan ini harus dijalankan dengan prinsip integritas, transparansi, dan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja, nilai-nilai yang selalu dijunjung tinggi oleh almarhumah. Setiap indikasi penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, atau tindakan yang merugikan perusahaan dan karyawan akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah internal yang tegas, termasuk audit menyeluruh dan tindakan administratif yang diperlukan. Ketika kata audit menyeluruh keluar dari mulutnya, udara berubah. Itulah kata kecil yang sejak tadi terpendam dalam benakku, kata yang aku dengar ibuku bisikan beberapa bulan lalu ketika ia menutup laci mejanya. Kalau aku pergi nak, jangan biarkan mereka bermain-main dengan apa yang kita bangun. Hari itu aku menganggapnya wasiat kecil. Sekarang kata itu menjadi ledakan yang menjerat mereka yang selama ini berlindung di balik kemeja rapi. Sebelum suasana sempat turun kembali menjadi gaduh, salah satu asisten Pak Malik berdiri, menyalakan proyektor. Layar besar di sudut ruang langsung menyala. Suatu alat yang jarang kupikirkan bakal menjadi saksi malam seperti ini. Lampu meredup sedikit, seperti saat semua orang menyiapkan diri untuk mendengar kebenaran. Di layar, dokumen-dokumen yang tadinya tersembunyi di meja kerja ibuku keluar berbaris. Laporan kas, lembar transaksi yang dicetak, dan sejumlah file yang menunjukkan aliran yang tidak biasa. Kamera bergeser, menampilkan spreadsheet yang diolah ulang. Angka-angka yang melompat seperti bocah yang ketahuan. Ada catatan yang menunjukkan transfer ke rekening-rekening yang tak jelas, faktur yang dikeluarkan untuk proyek fiktif, dan voucher pembayaran yang usang. Aku harus menahan diri untuk tidak menutup mata. Kalau bukan karena rasa ingin tahu yang melonjak, mungkin aku akan mundur. Suara di ruangan berubah dari bisik menjadi gumaman. Seorang tamu tampak mengangkat ponsel, hendak merekam. Dion yang selama ini terlihat tak tergoyahkan, menarik tubuhnya sedikit. Wajahnya memerah. Ada garis ketegangan di antara alisnya yang biasanya ku kenal sebagai tanda ia sedang membuat rencana. Layar berganti lagi. Kini bukan hanya angka, kini ada rekaman CCTV, potongan-potongan malam di kantor, adegan yang diabadikan oleh kamera yang dipasang untuk keamanan gudang dan ruang arsip. Aku melihat, tanpa sengaja, deretan meja yang bacanya kurasa amat familiar. Meja di mana aku pernah menaruh amplop kecil ibuku beberapa kali ketika ia berkunjung ke kantor. Gambarnya pecah-pecah, hitam putih namun jelas. Gambar pertama menampilkan Dion. Ia tengah berada di kantor larut malam. Lampu padam kecuali lampu meja yang menyisakan lingkaran cahaya. Ia menyusuri meja, mengeluarkan berkas, memasukkan ke dalam map, membuka laptop. Detik berikutnya, ada sosok lain muncul, Salma. Mereka bicara singkat, suara tidak terdengar di rekaman, namun gestur tubuh mereka mengisyaratkan percakapan yang mewah dengan bisik-bisik rahasia. Tangan Salma menunjuk ke layar, lalu Dion mengangguk dan memperlihatkan sebuah flash drive. Di adegan lain, aku melihat Dion memasukkan dokumen ke dalam brankas yang seharusnya hanya untuk administrasi penting perusahaan. Kemudian ia terlihat mengirim amplop itu melalui kurir dengan stempel yang samar. Layar berganti lagi. Kini adegan yang paling menyakitkan muncul. Rekaman kantor malam itu menangkap momen di mana Dion dan Salma berada di ruang rapat. Lampu remang, pintu tertutup. Mereka tampak begitu dekat, terlalu dekat untuk disebut sekedar rekan kerja. Salma menyentuh bahunya, ada cekikikan kecil. Satu adegan memperlihatkan mereka berdua memindahkan berkas ke dalam tas Salma. Sementara itu, ada frame lain yang menunjukkan transaksi yang keluar masuk, tanda tangan palsu di lembaran perintah pembayaran. Semua itu berjalan seperti film yang memperlihatkan adegan demi adegan dari suatu pengkhianatan yang panjang. Nafasku tersengal, keringat dingin mengumpul di belakang leher. Di sekeliling, bisik-bisik menjadi terdengar. Oh Tuhan, tak menyangka, bagaimana bisa? Semua itu beralih menjadi suara yang menusuk.
Ada tamu yang menutup mulutnya dengan tangan. Ada yang menatap Dion seperti binatang yang baru saja ketahuan mencuri. Dion merenggangkan tubuhnya, lalu melontarkan suaranya. Itu semua, kamu pasti salah menafsirkan. Ia terdengar panik, bukan marah. Aku menyadari perubahan kecil di suaranya. Nada kesensif yang biasa muncul ketika rencana bisnisnya terganggu kini berubah menjadi nada yang mencari untuk menyelamatkan citra. Ia menoleh ke arah tamu, berusaha mengatur ekspresi. Ini pasti kesalahan. Dokumen lama, duplikasi, atau seseorang sengaja menaruh ini di layar. Salma, yang semula berusaha tetap tenang, kini pucat. Tangannya bergetar ketika ia menggenggam gelas. Tiang-tiang kaca di sekitarnya berkilau, seolah menunjukkan retakan kecil yang tak bisa lagi disembunyikan. Ia mencari dukungan mata dari teman-temannya di meja, tapi sebagian besar hanya menatap balik dengan simpul yang membesar. Pak Malik menutup file yang ada di proyektor pelan, lalu menatap ke arah Dion. Matanya seperti dua lampu yang tidak memaafkan. Ia berkata, "Bukti-bukti ini bukan sekedar lembaran kosong. Kami menemukan ketidaksesuaian yang konsisten selama 16 bulan terakhir. Ada aliran dana yang keluar yang tidak dapat dijelaskan, dan beberapa dokumen yang dipalsukan demi menutupinya. Apakah ini hasil audit internal?" Suara seseorang dari audiens bertanya. Tapi Pak Malik mengangkat tangan sebagai tanda jangan meminta detail teknis. Ia menambahkan, tim internal telah melakukan pemeriksaan awal. Untuk proses berikutnya, hal ini telah dilaporkan kepada Dewan, dan langkah selanjutnya akan mengikuti prosedur perusahaan yang berlaku. Fokus kita malam ini adalah memastikan bahwa tidak ada yang mengancam kelangsungan usaha dan kesejahteraan karyawan. Dion berjalan mendekat, lalu suaranya berubah menjadi permohonan yang canggung. "Kinan, tolong, ini pasti ada kesalahpahaman. Kita bisa perbaiki." "Aku kan?" Ia terhenti ketika namaku terucap. Ada kepanikan yang nyata. Ia berusaha meraih sesuatu yang selama ini ia miliki. Nama keluargaku, wajahku, sebagai tameng. Aku menatapnya. Di dalam tsunami emosi, pengkhianatan, malu, sekejap juga ada rasa polos yang ingin percaya bahwa ini semua salah paham. Tapi matanya tak lagi memberi ruang untuk membingkai kebohongan. Lidahnya mengadang kebohongan itu sendiri. Pak Malik berdiri, menatap ke seluruh ruangan. "Untuk menghindari kericuhan," katanya, "kami meminta pihak keamanan untuk mengamankan situasi ini sementara pemeriksaan dilanjutkan. Dion, Salma, kami akan menanyakan beberapa hal, dan sementara itu akses kalian ke dokumen dan area sensitif dibatasi. Tindakan selanjutnya akan mengikuti hasil pemeriksaan." Kata-kata itu seperti palu yang jatuh. Dua orang yang sebelumnya berjalan dengan percaya diri, kini dibuntuti oleh pengawal. Bukan pengawal yang menunduk dalam kekaguman, tetapi pengawal yang menjalankan tugas menempatkan batas. Mereka disuruh meninggalkan ruangan sambil tangan mereka masih mencari untuk mengobrol argumen, pembelaan, atau paling tidak pemakluman. Namun suara-suara di ruangan kini sudah tidak lagi mendukung. Beberapa tamu mulai memfilmkan. Beberapa menatap dengan senyum sinis. Ia yang sebelumnya cenderung mengangguk pada suap, kini menimbang kembali cara berkomunikasi dengannya. Aku berdiri diam. Ada percampuran rasa, lega yang aneh karena kebenaran muncul, dan hampa karena luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu terasa nyata di dada. Di antara tumpukan piring dan wangi Kamboja yang masih menggantung, dunia yang semula kusangka runtuh oleh satu orang, sekarang terkuak sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan hanya marwah yang diinjak, ada pekerja yang mungkin dirugikan, ada simpanan yang dibelokkan untuk keuntungan pribadi, ada reputasi ibu yang kuanggap sederhana, kini tengah diuji. Di luar ruangan, gema telepon berbunyi tanpa henti. Wartawan yang tahu sesuatu, kolega yang penasaran, dan tentu saja, sejarah kita yang akan ditulis ulang. Salah seorang tamu berbisik, Instagram pasti sudah ramai. Aku tidak terkejut. Zaman ini tak memerlukan waktu lama untuk merubah keheningan menjadi keributan publik. Pak Malik menoleh kepadaku, matanya lembut sejenak, seperti menanyakan apakah aku baik-baik saja. Dalam suaranya ada kebimbangan. Ia bukan sekedar pengusaha yang membaca wasiat. Ia seorang manusia yang menyadari bahwa segala sesuatu yang ia lakukan sekarang akan mempengaruhi nasib banyak orang. "Aku tahu ini berat," katanya. "Tapi aku akan berdiri di sisimu. Kita akan menuntaskan ini sesuai prosedur."
Ibu Ayu ingin agar perusahaan ini tetap menjadi tempat yang memberi kehidupan bagi mereka yang bekerja di dalamnya. Aku akan memastikan amanah itu terpenuhi. Kata-kata itu seperti tali yang dilemparkan. Di dadaku, titik kecil harapan menyala. Bukan karena ia mengatakan aku kini punya kuasa. Bukan karena ia memberi janti manis. Melainkan karena ada seseorang di ruangan ini yang memegang amplop itu dengan beratnya tanggung jawab. Seorang yang tak bergeming oleh bisik-bisik tamu. Di hari-hari berikutnya, malam itu menyebar. Kabar tentang rekaman dan penggelapan meluncur ke grup-grup pesan, ke timeline, ke kepala surat kabar lokal. Teman-teman lama menulis, "Apa kabar? Kita dengar ada berita." Mereka menawarkan simpati, beberapa menawarkan bantuan, beberapa hanya melihat dengan rasa ingin tahu, seperti menonton sinetron yang baru saja rampung di satu episode menegangkan. Pagi berikutnya aku duduk di meja makan ibu, meja yang selama ini selalu ada roti hangat dan tulisan tangan kecil. Aku membuka laci ibuku dan menemukan sesuatu yang tidak sempat kubuka semalam, sebuah buku catatan yang lusuh. Di sampulnya kutemukan tulisan tangan kecil yang selalu membuatku tersenyum, resep, jadwal, dan beberapa catatan bisnis yang tak terduga. Di sana juga ada catatan singkat bertuliskan, "Jika aku pergi, jangan biarkan nama kita diperdagangkan." Kalimat itu membuat mataku panas lagi, tetapi kali ini bukan hanya karena kehilangan, melainkan karena tanggung jawab yang kini berada di pundakku terasa lebih nyata. Aku memutuskan untuk tidak lenyap dari hadapan yang menanti. Kutanyakan pada diriku sendiri, apakah aku akan menyerahkan semuanya kepada orang yang menggenggam kata maaf, sembari mengusap muka? Ataukah aku akan menegakkan apa yang ibuku impikan? Sebuah perusahaan yang bukan hanya laba, tetapi kehidupan bagi puluhan orang. Pilihan itu tidak mudah. Malam-malam aku terjaga, membaca laporan keuangan dengan bantuan akuntan yang ditunjuk oleh Pak Malik. Angka-angka tampak kaku pada mulanya, baris demi baris seperti bahasa asing. Namun aku mulai mengenali pola. Biaya yang dibayar 2 kali, invoice yang tidak lengkap, pembayaran untuk proyek yang tak pernah ada. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merangkai kisah dari angka itu. Ada orang yang menggunakannya untuk menambah gaya hidup mereka, meminjam nama perusahaan untuk keuntungan pribadi, dan menyembunyikan jalur-jalur itu dalam dokumen yang tak pernah kulihat sebelumnya. Semakin banyak aku mendengar, semakin jelas bahwa pengkhianatan itu menular jauh lebih luas daripada yang kupikir. Di kantor, orang-orang bereaksi. Sebagian besar karyawan menatapku dengan campuran takut dan penasaran. Mereka sudah lama mengenal ibu sebagai pemilik yang sering datang dan menanyakan hal-hal kecil, seperti kondisi mesin, ataukah karyawan cukup makan. Kini ketika ramai isu mencuat, beberapa dari mereka khawatir. Apa nasib kita? Apakah pemilik baru akan merumahkan? Apakah pekerjaan kami aman? Aku pergi ke lantai produksi, berdiri di antara mesin yang berderu dan pekerja yang masih sering bergurau. Wajah mereka penuh pertanyaan. Aku menarik napas, mencoba mengingat kata-kata yang pernah ibu ucapkan ketika ia mengatur meja makan keluarga. Bisnis bukan hanya soal keuntungan, Kinan. Ini soal orang-orang yang kita sayangi lewat kerja mereka. Perlakukan mereka seperti manusia, bukan angka. Aku berbicara kepada mereka dengan suara yang gemetar, namun berusaha tegas. Aku tidak di sini untuk membiarkan perusahaan ini hancur, kataku. Kami akan menuntaskan ini. Kesejahteraan kalian penting. Jika ada yang merasa ragu, datanglah dan bilang pada saya. Kita akan jalani ini bersama. Reaksi pertama berupa keheningan, kemudian tepuk tangan kecil dari beberapa orang yang lebih tua. Ada rasa lega yang terasa seperti aliran air kecil. Namun aku tahu, itu belum cukup. Kepercayaan tidak dibangun hanya lewat kata-kata. Harus dibayar dengan tindakan. Langkah pertama yang kubuat adalah memastikan audit berjalan transparan. Aku harus tahu seberapa dalam kerusakan yang dibuat. Semua kantor, gudang, dan dokumen-dokumen yang berhubungan disisir oleh tim yang netral. Pegawai yang terlibat dipisahkan, akses terbatas, dan komunikasi kami tingkatkan agar rumor tidak berkembang liar. Aku belajar banyak kata baru, neraca, arus kas, due diligence. Kata-kata itu, yang tadinya asing, kini menjadi kunci yang menuntunku memulihkan. Pak Malik terus jadi teman dalam proses ini. Ia bukan hanya orang yang membacakan wasiat. Ia bertindak sebagai mentor. Sore itu, kami duduk di ruang kerjanya yang berjiwa tenang. Ia menatapku dan berkata, "Kinan,
Ketika seseorang mewariskan lebih dari harta, mereka mewariskan tanggung jawab. Bukan hanya pada angka-angka, tapi pada manusia yang bergantung pada perusahaan ini. Tugasmu bukan hanya membalas luka yang dibuat, tapi membuat sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Aku mengangguk. Kata-katanya menumbuhkan keberanian, tetapi juga menegaskan beratnya tugas. Aku tahu, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Maka, aku mulai membentuk tim kecil, akuntan yang jujur, kepala produksi yang telah setia bertahun-tahun, dan beberapa karyawan yang punya reputasi baik. Kami bekerja hingga larut, membaca laporan, menyusun rencana, dan membuat daftar prioritas, melindungi karyawan, menelusuri kerugian, dan mengembalikan kepercayaan klien. Di sela-sela pekerjaan, aku mengambil waktu untuk menata hidup pribadi yang porak-poranda. Rumah yang dulu dipenuhi suara ibu, kini hening. Dion masih sering datang ke rumah, bukan sebagai suami yang menahan tangisku, melainkan sebagai orang yang berharap sebuah pengakuan akan menyelamatkan citranya. Ia datang dengan wajah penuh penyesalan, menyodorkan maaf yang terdengar bak ruang kosong. "Kinan, ini bisa kita luruskan. Beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan," katanya suatu sore, matanya memohon seperti anak kecil. Aku menatapnya dan merasakan keringnya hati. Ada bagian kecil yang ingin mendengar kata-kata manis itu dan percaya, namun naluri lain mengatakan tidak. Bukan karena ingin menyiksanya, tetapi karena aku harus berdiri untuk sesuatu yang lebih besar daripada kami berdua. Aku tidak bisa dipercaya pada kenyataan yang aku lihat. Jawabku pelan. Perbuatan bukan sekedar pernyataan. Jika kamu ingin memperbaiki, buktikan dengan tindakan kepada mereka yang dirugikan, bukan hanya padaku. Ia menunduk, lalu pergi. Pintu ditutup dengan sendirinya, tanpa drama. Itu mungkin pertama kali aku merasa bahwa memutuskan bukan tindakan keras, tapi langkah yang dipenuhi kehormatan. Kabar tentang pengusiran Dion dari jabatan dan pembatasan aksesnya menyebar. Dewan Perusahaan, atas rekomendasi awal dari Pak Malik dan tim internal, memutuskan untuk menangguhkan jabatan-jabatan eksekutif yang bersangkutan sampai pemeriksaan selesai. Salma pun diberhentikan sementara dari pekerjaannya dan barang-barang pribadinya disita sebagai bagian dari dokumentasi awal. Kami memastikan kebijakan itu diumumkan dengan hormat, menegaskan bahwa tindakan diambil demi melindungi perusahaan dan karyawan, bukan untuk membalas dendam pribadi. Reaksi publik tak kalah keras. Beberapa rekan Dion yang selama ini berkepala tegap kini menjauh. Kontak-kontak yang dulu hangat menjadi dingin. Orang-orang yang sering mengikuti jejaknya di acara-acara kantor ternyata tidak siap menanggung risiko reputasi. Salma, yang selama ini berinvestasi di penampilan, terlihat kehilangan akses pada sejumlah komunitas sosial. Reputasinya runtuh dalam hitungan hari. Undangan acara menghilang, sahabat-sahabat palsunya tak lagi melihatnya dengan mata bangga. Aku menahan diri untuk tidak merasa terbawa oleh hal itu. Ada batas antara keadilan dan kesenangan melihat penderitaan. Di balik semua itu, ada cobaanku sendiri untuk belajar. Aku menyadari bahwa menjadi pemimpin tidak hanya soal mengambil keputusan tegas, tetapi juga mengerti detail yang membuat keputusan itu adil dan berkelanjutan. Aku menghabiskan malam membaca buku tentang manajemen, berdiskusi dengan konsultan, dan menanyakan pada adikku serta beberapa karyawan yang telah lama berdiri di pabrik. Banyak hal yang harus kugali, nilai-nilai perusahaan, sistem upah, perawatan mesin, distribusi profit. Seringkali aku harus menelan ego ketika hal yang terasa benar secara emosional ternyata tidak ekonomis untuk perusahaan. Di saat lain, aku harus menentang praktek lama yang selama ini dianggap wajar, tapi nyata merugikan calon masa depan karyawan. Ada momen yang mematahkan rasa lelahku. Suatu pagi, seorang karyawan bernama Pak Heru, yang dulu sering membantu ibuku memeriksa pembayaran listrik dan pencatatan kecil, datang membawa secangkir teh panas. Ia duduk di mejaku, menatap laporan yang kubentangkan, lalu berkata, "Bu, selama bertahun-tahun, orang di sini kerja bukan karena nama, tapi karena kita saling percaya. Kalau Ibu Ayu mewariskan perusahaan ini ke kamu, itu karena ia percaya kamu akan jaga orang-orang ini." Kata-kata itu menancap seperti penyangga. Aku menangis, bukan malu, tetapi karena untuk pertama kali sejak pemakaman, aku merasa bukan dilihat sebagai objek tontonan, tetapi sebagai pewaris harapan. Aku menepuk tangan Pak Heru, lalu aku menatap keluar jendela pabrik. Sinar matahari pagi menembus debu, ada kehidupan di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, aku mengambil beberapa keputusan yang terasa benar untuk memperbaiki apa yang rusak. Kami memperbaiki sistem pembukuan, menambah mekanisme transparansi, dan mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan karyawan.
Aku membuat kebijakan prioritas kesejahteraan. Kenaikan upah minimum sesuai kemampuan perusahaan, subsidi kesehatan kecil, program pelatihan keterampilan untuk karyawan yang ingin naik jabatan. Selain itu, kami meninjau semua kontrak yang mencurigakan dan menuntaskan kerjasama yang merugikan. Langkah-langkah itu tidak membuat masalah hilang seketika. Aku kehilangan beberapa klien karena isu reputasi, beberapa kontrak besar ditunda hingga audit rampung. Namun secara berlahan, calon mitra yang peduli pada integritas mulai menghampiri. Satu demi satu, mereka melihat bahwa perusahaan ini bukan bangunan kosong yang ditinggalkan. Ada pemimpin yang bekerja untuk memperbaiki fondasi. Di balik meja kerja, aku punya rutinitas kecil yang selalu mengingatkan pada ibuku. Aku membersihkan meja setiap malam, sebuah ritual sederhana yang dulu ibu lakukan untuk menata pikiran. Kadang aku menemukan catatan kecil yang ditinggalkannya. Ingat Kinan, uang datang dan pergi, tapi orang yang setia pada rumah ini adalah harta yang tak ternilai. Aku menyisipkan catatan itu ke saku baju kerjaku seperti jimat. Satu momen yang membentuk kembali keberanianku adalah ketika aku memutuskan untuk memanggil Dion dan Salma ke kantor untuk konfrontasi formal di hadapan beberapa saksi. Bukan untuk memalukan, tapi untuk menghadirkan kebenaran. Ruangan rapat itu terasa dingin ketika mereka datang. Salma menatap ke bawah. Dion masih mencoba menata kata-katanya. Aku berbicara, bukan untuk menuntut tetapi untuk menjelaskan. Saya tidak datang untuk menganiaya kalian. Saya datang untuk menegakkan apa yang ibu saya percaya, keadilan untuk orang-orang di sini. Jika ada yang melakukan kesalahan, kita hadapi sesuai hasil audit. Tapi jangan gunakan nama keluarga kami atau karyawan untuk menutupi perbuatanmu. Mata mereka saling bertemu. Ada sesuatu seperti permintaan maaf di bibir yang tak sempat terucap. Kemudian, proses administrasi berjalan. Akses dicabut, surat-surat disita, dan pernyataan resmi dibuat. Mereka pergi, bukan lagi sebagai pasangan yang disebutkan di undangan, tetapi sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Aku merasa aneh, ada rasa bersalah yang samar ketika melihat mereka pergi, namun juga rasa legawa karena banyak hal yang sebenarnya harus dibereskan. Seiring bulan berganti, hal-hal kecil berubah menjadi kebiasaan baru. Aku memimpin rapat direksi pertama dengan kepala tegak. Di meja itu ada orang-orang yang tadinya sekadar rekan. Aku menyampaikan visi. Perusahaan harus menjadi teladan dalam integritas, keberlanjutan, dan perhatian pada pekerja. Aku merinci rencana jangka menengah, perbaikan mesin, diversifikasi produk, dan pembentukan dana sosial untuk karyawan yang sakit atau membutuhkan. Beberapa anggota dewan mengangguk, beberapa menunda, tetapi mayoritas memberi lampu hijau ketika melihat dukungan dari tenaga ahli dan bukti bahwa langkah-langkah itu akan memulihkan kepercayaan pasar. Pada akhir rapat, aku berdiri sejenak di depan jendela besar ruang rapat. Cahaya sore memantul pada kertas-kertas yang tertata rapi. Perasaan berbeda dari beberapa bulan lalu menyelimuti. Dulu aku hanyalah bayangan di rumah. Sekarang aku memiliki tanggung jawab yang nyata. Aku mengingat kata-kata ibu, jangan takut menata kembali hidupmu sendiri. Kini aku tahu bahwa menata kembali bukan berarti menghapus bekas, melainkan membangun fondasi baru yang menghormati bekas itu. Perubahan tak hanya terjadi di kantor. Di rumah, aku menata ulang foto-foto ibu. Aku memutuskan untuk menaruh beberapa barangnya di sudut yang paling terang di ruang tamu. Buku resep lusuh, sapu tangan dengan aroma Kamboja, dan sebuah pot bunga kecil yang dulu ia rawat sendiri. Setiap pagi, aku menyiram bunga itu sambil memikirkan bagaimana ia akan tersenyum melihat perusahaan yang ia sayangi berkembang menjadi tempat yang adil. Ada satu adegan yang selalu muncul di kepalaku. Suatu sore ketika aku masih kecil, ibu memanggilku dan berkata, "Kinan, lihatlah kerja kerasmu seperti menata meja." Kalau sesuatu tumpah, jangan biarkan itu menjadi alasan untuk meninggalkan meja kotor. Bersihkan, perbaiki, dan teruskan. Kata-kata itu kini menjadi pedoman yang membawa aku terus maju ketika kabar buruk menerjang. Beberapa minggu setelah pembacaan wasiat, satu kejadian yang tak kusangka terjadi. Seorang wartawan senior datang ke kantor untuk wawancara formal mengenai perubahan yang kami lakukan. Berita tentang penangguhan jabatan dan audit telah tersebar. Tetapi ia ingin menyoroti sisi lain, bagaimana perusahaan kecil bisa berubah dari dalam. Wawancara itu menampilkan detail tentang kebijakan baru, tentang komitmen pada karyawan, dan langkah konkret yang kami ambil untuk memperbaiki. Ketika artikel itu terbit, ada reaksi yang hangat dari beberapa klien lama yang sempat ragu. Mereka mengirim pesan. Kami siap kembali bekerja sama. Sementara itu, kehidupan Dion berubah drastis. Ia yang dulu mendapatkan kekaguman, kini mendapati pintu-pintu perlahan tertutup. Teman-temannya yang dulunya sering ikut pesta tak lagi menelepon. Tagihan menumpuk di mejanya, dan bunyi notifikasi hutang membuatnya gelisah. Suatu kali, aku melihatnya duduk di bangku taman dekat rumah kami. Tampak seorang pria yang pernah membangun citra, kini sedang menimbang masa depan yang tidak seindah dulu.
Aku menerima beberapa pesan darinya. Kata-kata meminta maaf yang berulang, permintaan untuk bertemu. Aku membaca satu pesan terakhirnya dan menaruh teleponku ke meja. Jawaban terbaik adalah tidak menjawab. Langkah itu bukan kebencian. Itu adalah bentuk melindungi diri sendiri dan pekerjaan yang lebih besar daripada kami. Aku tidak ingin keputusan yang kubuat menjadi reaksi emosional semata. Aku ingin mereka berakar pada keadilan dan tanggung jawab. Di sisi lain ada juga yang tersentuh oleh perubahan. Seorang mantan klien yang sempat mundur dulu datang kembali untuk menandatangani kontrak baru, namun dengan syarat transparansi penuh. Ia menepukkan tangan ke puntakku dan berkata, "Kami percaya pada orang yang mau bertanggung jawab, Bu. Jangan menyerah." Kata-kata itu membuatku menghela napas lega. Waktu terus berjalan, dan aku mulai merasa bahwa bayangan ibu tidak lagi hanya hadir sebagai luka. Ia menjadi pendorong. Aku mendirikan sebuah yayasan kecil atas nama Ibu Ayu yang fokus pada pendidikan anak-anak karyawan dan bantuan kesehatan darurat. Setiap pencairan bantuan dijalankan dengan ketentuan yang jelas. Tidak ada ruang untuk kecurangan. Yayasan itu bukan sekedar proforma. Itu salah satu cara aku memastikan warisan ibu hidup sebagai tindakan nyata membantu orang. Suatu sore, setahun setelah malam itu, aku kembali ke makam ibu. Udara dingin menyelimutiku, aroma tanah basah dan bunga menenangkan. Aku berdiri di hadapan batu nisannya, menatap nama yang tertulis tegas, Ayu. Ada rasa syukur yang mengalir, bukan karena harta atau jabatan, tetapi karena aku dipercaya memikul amanah yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku sudah mencoba yang terbaik. Aku berbisik. Aku takkan biarkan nama ibu jadi alat permainan. Aku akan terus kerja agar orang di sini bisa hidup lebih baik. Terima kasih sudah percaya padaku. Angin berdesir lembut, seperti bisikan. Aku menaruh beberapa bunga putih, lalu merebahkan tangan di tanah seperti memeluk memori. Ada rasa damai yang menghangat di dada. Perjalanan ini melelahkan, namun juga memberi arti baru pada kehilangan yang dulu terasa hampa. Di luar pemakaman, hidup berjalan. Perusahaan terus berbenah. Ada tantangan, ada pula kemenangan kecil. Mesin yang dulu sering rusak, kini mendapat perawatan rutin. Seorang karyawan yang sempat khawatir, kini naik jabatan karena pelatihan yang ia ikuti. Komunitas bisnis mulai memuji langkah-langkah transparansi yang kami terapkan. Aku tidak akan mengatakan semuanya sempurna. Ada malam di mana aku terjaga khawatir akan laporan keuangan berikutnya. Tetapi ada rasa bahwa kami berjalan di jalur yang benar. Adalah penting bagiku untuk menegaskan satu hal. Kebangkitan ini bukan soal mengembalikan harta semata. Ini soal menegakkan martabat. Ketika aku berjalan melewati lantai produksi, melihat para pekerja menyapa dengan senyum yang tak lagi penuh kecemasan, aku merasa telah memenuhi sebagian amanah ibu. Tentang Dion, aku mendengar kabar bahwa ia kini menghadapi tuntutan administratif dan pengembalian dana dalam proses internal. Aku mendengar juga rumor-rumor tentang keberangkatan dari kota, tentang hidup yang kini dipenuhi oleh tagihan dan penyesalan. Aku tidak menutup mata terhadap penderitaannya. Aku hanya tahu bahwa akibat harus datang ketika tindakan mencelakai banyak pihak. Ada yang berkata itu karma. Aku lebih memilih memanggilnya konsekuensi. Salma pun menghilang dari sorotan industri. Ada yang menilai, dan ada yang menunggu permintaan maaf yang tulus, yang mungkin tak pernah datang. Aku berharap suatu saat ia menemukan jalan untuk bertanggung jawab pada hidupnya sendiri, bukan sekedar menghilang dari kerumunan. Pada akhirnya, aku menemukan bahwa kehilangan ibu mengubahku bukan karena warisan materi, melainkan karena tanggung jawab yang tiba-tiba dibebankan padaku. Warisan itu memaksa aku dewasa, untuk memimpin dan untuk membela orang yang tidak berdaya. Aku jadi paham bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak diukur dari berapa banyak uang yang ia punya, tetapi dari sejauh mana ia menjaga orang-orang yang ia pimpin. Beberapa kali saat aku duduk di ruang kerja yang kini punya foto ibu di rak, aku menulis catatan kecil untuk diriku sendiri. Tetap rendah hati, dengarkan, bekerjalah dengan teliti, ingat asal-usul. Di sampingnya aku menaruh secangkir teh yang selalu membuatku tenang. Sekarang ketika aku menutup cerita ini, atau lebih tepatnya ketika aku menutup bab yang paling berat, aku tahu ada yang ingin kubagi kepada kalian yang mendengarkan. Kehilangan bisa menjadi titik balik. Tidak karena keajaiban yang tiba-tiba memberi segalanya kembali, seperti dulu. Tetapi karena ada pilihan untuk menata ulang hidup, memegang amanah dengan tangan yang sedikit gemetar namun berani, dan menebus luka dengan aksi yang adil. Jika kisah ini menyentuhmu, tinggalkan komentar dari mana kamu menonton. Aku ingin tahu siapa saja yang menemani perjalanan ini. Dan jika kamu ingin lebih banyak cerita seperti ini, kisah tentang kehilangan, pembalikan, dan pemulihan, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagi aku, dukungan kalian adalah kekuatan kecil yang menopang langkah besar. Terakhir, aku kembali ke makam ibu, menundukkan kepala.
aku letakkan tangan di batu nisan dan berbisik, "Ibu, aku berjanji akan menjaga apa yang kau bangun, bukan untuk namamu semata, tetapi untuk mereka yang bergantung pada kita. Terima kasih sudah mempercayakan aku." Di jalan pulang, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Angin malam menyelipi dan bintang-bintang tampak lebih terang dari sebelumnya. Aku berjalan bukan lagi sebagai perempuan yang terpaksa melayani pesta di hari berkabung, tapi sebagai seseorang yang memikul amanah dan membangun kembali kehidupan dari serpihan. Ada luka, tentu. Ada juga harapan yang tumbuh pelan-pelan, seperti bunga yang disiram yang suatu saat akan mekar lebih indah dari sebelum-sebelumnya. Jika kamu merasa terinspirasi atau punya cerita serupa, bagikan di kolom komentar. Terima kasih telah mendengar ceritaku. Semoga apa yang kulalui memberi sedikit cahaya bagi siapapun yang tengah bergulat dengan kehilangan dan pengkhianatan. Dan ingat, martabat itu harus dijaga. Kadang yang perlu kita lakukan adalah berdiri tegap dan memberi kesempatan pada kebenaran untuk berbicara.